Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam program Words from Heaven. Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungi sebuah tema tentang taat dalam firman Tuhan. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama, siapakah yang suka firman Tuhan? Yang kedua, siapa yang suka membaca firman Tuhan? Yang ketiga, siapa yang suka melakukan firman Tuhan setiap hari? Berbicara masalah taat, tentu saja tidak asing di telinga kita. Yang menjadi permasalahannya adalah, apakah taat dalam firman Tuhan itu telah nyata kita wujudkan, atau malah lebih sering kita mengalami keterkendalaan dalam mewujudkan ketaatan dalam firman Tuhan itu. Taat sama dengan kata tunduk, sama dengan kata tidak berlaku curang, sama dengan kata setia, sama dengan kata saleh dan juga kuat beribadah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ibrani berkata, kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mengapa kita harus taat dalam firman Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Mengajar di sini dapat dimaksud memberi pelajaran seperti guru dan murid. Guru kebenaran itulah Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus. Murid adalah diri kita sendiri. Mari jemaat Tuhan, kita rindu untuk senantiasa kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, maksudnya apa? Ini maksudnya melatih. Seperti saya analogikan berenang. Kita yang dulunya tidak bisa berenang, melatih diri, akhirnya kita bisa berenang. Dulunya kita tidak bisa mengampuni orang, kita melatih diri kita untuk bisa mengampuni orang. Lalu yang terakhir, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, maksudnya untuk menghukum supaya kita jera. Dosa yang kita lakukan, kalau kita tidak buang dan kita tidak bertobat kepada Tuhan, hukumnya adalah maut menantikan kita. Yang kedua, mengapa kita harus taat dalam firman Tuhan? Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kekeliruan. Jadi jemaat Tuhan, kebenaran yang kita sampaikan adalah kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari tanpa adanya kekeliruan. Berikutnya, mengapa kita harus taat dalam firman Tuhan? Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Yang dimaksud di sini adalah menyangkut tentang perbuatan kita, menyangkut tentang tingkah laku kita, dan menyangkut tentang keadaan kita. Dimanapun keadaan kita, marilah menghadirkan keadaan yang menyenangkan. Jangan menghadirkan batu sandungan bagi sesama kita. Dan yang terakhir, mengapa kita harus taat dalam firman Tuhan? Firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik yang dimaksud di sini adalah bahwa Tuhan atau firman Tuhan memberi pemeliharaan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, firman Tuhan
memberi ajaran bagi setiap kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan memberi tuntunan di dalam kebenaran dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan memberi pimpinan supaya anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran yang senantiasa kita baca di dalam Alkitab. Nama Tuhan dipermuliakan. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di pagi hari ini kami diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh subur di hati kami, dan kami melibatkan Engkau untuk memampukan kami melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.